Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dan bisa meneruskan aktivitas kita. Fasor. Nah, fasor apa sih? Fasor itu kepanjangan dari phase vector. Artinya vektor fase. Jadi, vektor fase itu maksudnya fase gelombang gitu ya, fase gelombang yang dinyatakan dengan vektor. Itu untuk memudahkan perhitungan. Jadi kalau misalnya tidak memakai vektor agak sulit gitu ya, tapi karena memakai vektor perhitungannya jadi lebih simpel. Jadi setiap gelombang sinusoida itu dapat digambarkan oleh sebuah fasor atau phase vector tadi ya. Jadi sebagai contoh, persamaan tegangan dan arus bolak-balik kan tadi dinyatakan dengan P sama dengan Pm sin omega T dan I sama dengan Im. Itu kita bacanya C ya, C sin omega T ditambah C. Jadi kalau kita buatkan fasornya di sini untuk P dan I, Im dan Pm, ini akan bisa kita lihat seperti ini. Jadi untuk Vm, yang ini sudutnya adalah omega T, sedangkan untuk IM sudutnya adalah yang ini. Jadi omega T ditambah C. Nah, jadi ini untuk resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Yang A itu adalah simbol sumber tegangannya, sumber tegangan arus bolak-balik. Kemudian yang B itu simbol resistor, yang C simbol induktor, yang D simbol kapasitor, gitu ya. Resistor dalam rangkaian AC. Jadi jika resistor itu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka tegangan pada resistor itu sama dengan tegangan sumber. Jadi VR-nya adalah V resistor, maksudnya tegangan yang ada dalam resistor itu adalah Vm sin omega T. Arus yang mengalir pada resistor, IR, arus pada resistor itu sama dengan I maksimum dikalikan dengan sin omega T. Jadi dalam hal ini tidak ada beda fase antara tegangan pada sumber dan tegangan pada resistor. Hambatan murni ya. Jadi cuma ada resistor pada rangkaian. Ini sebelah kanan adalah fasor untuk IR dan VR-nya, sedangkan yang tengah itu adalah P terhadap omega T atau I terhadap omega T, seperti itu. Jadi kalian bisa lihat tidak ada beda fase antara I sama P-nya ya. Kemudian untuk sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu adalah gambar dari resistor murni atau kita sebut dengan bersifat resistif. Nih. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kita sebut dengan induktor dalam rangkaian AC atau rangkaian bersifat induktif. Fase dari arus ya, fase dari arus itu terlambat 90 derajat atau setengah V terhadap fase dari tegangan. Cepat untuk menghafal. L itu lambang L sendiri kan untuk induktor gitu ya. L itu lambat ya gitu. Jadi artinya apa? Arusnya lebih lambat 90 derajat atau setengah V terhadap tegangan. Gitu. Oke, kemudian ya. Nah, ini ada yang kita sebut dengan reaktansi induktif ya. Jadi maksudnya reaktansi itu apa sih? Reaktansi itu hambatan dalam rangkaian, tapi bukan oleh resistor gitu ya. Setiap komponen elektronika itu dia punya hambatan sendiri gitu ya. Walaupun hambatannya pasti jauh lebih kecil daripada yang ada pada resistor, tapi tetap ada hambatannya. Nah, hambatan inilah yang kita sebut dengan reaktansi gitu ya. Jadi kalau pada induktor kita sebut dengan reaktansi induktif. Nanti pada kapasitor kita sebut dengan reaktansi kapasitif. Nah, di mana reaktansi induktif ini sendiri itu sama dengan P. Jadi kalau di hukum Ohm itu kan P sama dengan I kali R gitu ya. Nah, maka kalau kita mau nyari R-nya adalah P per I gitu kan.
Itu. Nah, demikian juga pada induktor. Maka pada induktor, reaktansi induktifnya itu adalah XL sama dengan V dibagi I. V-nya sendiri apa? Vm. I-nya sendiri adalah Im. Maka XL-nya itu adalah omega dikali dengan L. Yang sebelah kanan, yang bagian C, itu adalah fasornya ya, diagram fasor. V terhadap I, jadi I-nya itu lebih lambat 90 derajat terhadap V. Untuk yang B, kita lihat yang B, itu adalah grafiknya ya, grafik tegangan terhadap waktu. Itu I-nya di titik 0 itu terlambat 90 derajat, maka dia ada di bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk di A itu adalah simbol rangkaian bersifat induktif, gitu ya, simbol dari rangkaian bersifat induktif murni, gitu. Oke, berikutnya, nah ini kita lihat ini adalah kapasitor. Jadi kapasitor dalam rangkaian AC, yang di induktor tadi kan dikasih lambang L gitu ya. Kita sebut saja lambat gitu. Nah, di C ini kita kasih lambang C, di kapasitor ini kita kasih lambang C. C itu cepat gitu ya. Artinya apa? I-nya, I pada kapasitor itu lebih cepat 90 derajat ketimbang tegangannya. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tegangannya itu adalah Vc-nya itu adalah Vm sin omega T, maka IC-nya adalah Im sin omega T ditambah setengah V. Jadi setengah V-nya ini dapat dari mana? Setengah V-nya itu dapatnya dari karena dia lebih cepat 90 derajat ketimbang tegangannya. Nah, di sini karena Xc-nya itu sama dengan R gitu ya. Xc-nya itu maksudnya dalam hal ini analoginya gitu ya. Analogi Xc itu sama dengan R, maka Xc sama dengan Vm bagi Im. Nah, di sini Xc-nya sendiri itu sama dengan 1 per omega C, di mana omega itu adalah 2Vf ya, frekuensi sudut, kemudian C itu adalah besarnya kapasitas kapasitor. Jadi diagram fasor untuk C, diagram fasor itu I-nya tadi kan lebih cepat 90 derajat. Grafiknya, grafik yang di B ini ya, di B, itu bisa kita buat seperti ini. Ini. Ya, jadi I-nya duluan, I itu yang berwarna biru ya. Ini. Kemudian yang berwarna merah itu adalah V-nya. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang A-nya, A itu adalah lambang dari kapasitor yang berada dalam sumber tegangan bolak-balik. Jadi ini yang kita sebut dengan kapasitif murni. Nah, kalau dalam percobaannya seperti ini ya. Ada resistor nih, kemudian ada induktor ini, kemudian ada kapasitor ini, dan itu dihubungkan secara seri. Inilah yang kita sebut dengan rangkaian arus bolak-balik R, L, C seri, seperti itu. Di mana sumber tegangannya ini tetap Vm sin omega T. Nah, jadi di sini ya otomatis ya secara logika karena dia seri, maka tidak ada cabang ya. Karena tidak ada cabang, maka otomatis I pada R, I pada L, dan I pada C itu sama semua. Ini ya, seperti ini. Untuk I-nya tetap I sama dengan Im sin omega T. Dan secara umum tegangannya itu dinyatakan dengan V sama dengan Vm sin omega T ditambah C. Ini C ini ya. Oke. Hubungan antara V, VR, VL, dan VC jadi berbeda dengan rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus bolak-balik seri ini tidak berlaku penjumlahan seperti biasa. Baterai yang kita susun secara seri gitu ya, 1,5 volt, 1,5 volt, misalnya ada 4 baterai nih. Jumlah tegangannya semua itu kan 6 volt gitu ya. Itu kalau di rangkaian
arus searah. Tapi di rangkaian arus bolak-balik ini tidak kita gunakan seperti itu ya. Jadi kita gunakan bantuan fasor tadi. Searah atau berlawanan arah, kalau yang searah itu dijumlahkan, kalau berlawanan arah itu dikurangkan. Nah, maka otomatis di sini nanti PL dan PC itu karena dia berlawanan arah, maka dia harus dikurangkan. Maka PL min PC gitu ya. Sedangkan ketika dia sudah dikurangkan tadi, sudah dia dikurangkan, antara VR dan V jumlah dari PL dan PC tadi, itu kan tinggal gini gitu ya. Tinggal antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Artinya dia ada sudut. Nih ya, ada sudut-sudutnya sebesar 90 derajat. Artinya kalau dia 90 derajat kan kita bisa pakai hukum Pitagoras gitu ya, teorema Pitagoras. Jadi tinggal P sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah PL dengan PC yang sudah dikurangkan tadi, itu kita kuadratkan. Inilah dia hasilnya. Oke, kemudian untuk mencari arah ya, kita gunakan tangen si. Tangen si itu sama dengan kalau tangen depan bagi samping gitu ya, desa. Nah, depannya sendiri itu adalah yang ini. Yang ini setara dengan yang ini. Maka tangen si itu sama dengan PL min VC, yang ini tadi ya, PL min VC. Ini PL min VC nih, dibagikan dengan sampingnya. Oke, sampingnya sendiri ini adalah PR. Gitu ya. Dengan C itu adalah sudut fase antara tegangan dan arus. Oke, berikutnya L-nya itu lebih besar daripada C-nya. Nah, itu XL-nya itu lebih besar daripada C-nya, maka itu yang kita sebut dengan induktif. Sedangkan kalau dia kapasitifnya lebih besar, yang di sumbu Y negatif, ini kita lihat ya, kapasitifnya lebih besar, XC-nya lebih besar daripada XL, maka itu yang kita sebut dengan kapasitif. Sedangkan untuk yang C, itu kita sebut dengan rangkaian bersifat resistif. Resistif itu artinya dia terjadi resonansi, di mana XL itu sama dengan XC. Jadi ketika XL sama dengan XC, maka dia terjadi resonansi. Itu frekuensinya sama, gitu ya. Nah, jadi impedansi atau hambatan total, ya kita cari impedansi dulu masing-masing. Nah, jadi impedansi pada resistor tidak lain adalah ya resistansi tadi ya. Kemudian pada induktor adalah reaktansi induktif. Sedangkan pada kapasitor adalah reaktansi kapasitifnya, itu ya, XC-nya. XL itu lebih besar daripada XC, itu kita sebut dengan rangkaian bersifat induktif. Kalau XL-nya lebih kecil daripada XC atau XC-nya lebih besar daripada XL, maka rangkaian ini disebut dengan kapasitif. Dan kalau dia sama, XL sama dengan XC, itu adalah rangkaian beresonansi atau bersifat resistif. Ini siku-siku gitu ya, siku-siku. Nah, artinya XL min R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat, itulah impedansinya. Untuk tangen sama seperti tadi ya, depan dibagi samping, depannya sendiri ini yang ini, artinya sejajar dengan ini, artinya yang ini, XL min XC. Sedangkan untuk R-nya itu adalah yang samping, itu seperti itu. Jadi maka tangen C itu adalah XL min XC per R, per XR gitu ya, XR atau R gitu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.